Phoenix Radio Station dan udah balik lagi Vinars tentunya barengan sama Agila Babil di Check Up. Dan seperti biasa nih, kalau misalkan Check Up itu bakal ngebahas berbagai macam kesehatan, masalah kesehatan juga. Karena buat kamu nih, pernah gak sih kayak ngerasa pegel-pegel, nyeri punggung, atau bahkan bahu kamu itu terasa kaku padahal gak habis olahraga berat. Nah, ternyata masalah tulang dan otot itu bukan cuma soal cedera waktu kamu itu main mini soccer, main futsal, dan lainnya ya. Banyak hal lain yang bisa jadi pemicunya Vinars, dari kebiasaan duduk sampai pola makan yang gak sehat. Dan hari ini Agil sudah kedatangan ini bersama Dr. Bagus Gede K. Astayogi, SPOT FICS. Ini adalah seorang dokter ortopedi dan juga spesialis traumologi Vinars, yang mana bakal ngebahas tentang gak cuma cedera olahraga, kenali masalah tulang dan otot di usia remaja. Dan buat kamu juga yang ada pertanyaan, silakan tinggal WhatsApp Telegram di 0812-383-9100 atau boleh juga DM Instagram di @phoenixradiobali. Sebelum itu selamat sore dulu buat Dr. Yogi. Sore Mas Agil. Selamat sore dok. Gimana nih kabarnya hari ini dok? Baik. Apakah tadi habis dari praktek kah, atau dari rumah, atau dari mana nih dok hari ini dok? Lumayan keliling tadi. Oh lumayan keliling. Ini berasa jadi kayak ojek online ya, keliling kemana-mana ya. Tapi dok, sebelum kita lanjut membahas mengenai tentang masalah tulang dan juga otot pada usia remaja, mungkin diawali dulu dengan seberapa pentingkah yang namanya pertumbuhan atau kekuatan tulang dan otot dalam masa pertumbuhan seorang remaja dok? Oke, jadi makasih ya pertanyaannya Mas Agil ya. Jadi pertanyaan yang pertama ini bagus sekali. Sebenarnya tulang itu sendiri dia memiliki fungsi-fungsi utama di dalam tubuh kita, baik itu pada anak kecil, pada dewasa, pada remaja. Yang pertama itu tentu saja sebagai lokomotor ya, sebagai pembantu, sebagai anggota gerak. Terus kemudian yang kedua juga berfungsi sebagai pelindung dari organ-organ vital kita. Contohnya di dada kan dilindungi dengan tulang iga seperti itu. Kemudian di otak ada pelindungnya skull atau tulang kepala. Nah, selain itu yang ketiga juga tulang ini dia berfungsi sangat penting dalam hubungannya dengan metabolisme yang terjadi di tubuh kita. Dia juga menjadi tempat produksi sel darah merah, juga menjadi tempat penyimpanan dari mineral-mineral yang berfungsi dalam tubuh kita, seperti itu. Jadi secara keseluruhan, tulang itu merupakan organ atau bagian tubuh kita yang sangat penting, baik itu pada dewasa, remaja maupun anak-anak, seperti itu. Kalau otot sendiri dok? Kalau otot juga sama. Jadi kan kalau otot kan dia lokomotor sistem ya. Jadi dia juga membantu pergerakan. Kemudian juga otot juga terutama juga berfungsi dalam fungsi-fungsinya sendiri dalam melindungi organ-organ tertentu juga. Seperti itu. Jadi tulang dan otot itu seperti melapisi juga seperti itu. Tapi memang dia fungsi utamanya lokomotor seperti itu kalau otot. Satu kesatuan gitu berarti dok ya? Seperti satu kesatuan. Nah kalau ngomongin tentang gangguan tulang dan otot pada remaja dok, sebenarnya nih idealnya gangguan apa sih yang terjadi pada otot atau tulang pada seorang remaja? Karena kan kita ngelihat nih remaja-remaja sekarang itu udah yang namanya sakit pinggang, dikit-dikit capek, mageran. Apakah itu hal yang normal sebenarnya, atau ya itu cuma terjadi sekarang-sekarang ini yang mana remaja ini jarang banget bergerak sebenarnya? Sebenarnya memang itu sangat terkorelasi dengan aktivitas dari remaja itu sendiri ya Mas Agil ya. Memang kebanyakan masalah-masalah kesehatan, masalah-masalah tulang dan otot terutama itu memang sangat berkaitan dengan aktivitas sehari-hari dari trennya remaja saat ini. Kalau memang permasalahannya di tulang dan otot, biasanya memang kalau remaja saat ini sebenarnya bukan cuma permasalahan olahraga saja. Bahkan Mas Agil kan mindsetnya remaja sekarang juga mager-mageran. Iya benar. Jarang berolahraga gitu kan. Permasalahan ototnya memang tidak hanya cedera olahraga saja, bisa terjadi karena trauma. Trauma itu seperti kecelakaan, jatuh yang bukan karena akibat olahraga seperti itu. Terus kemudian bisa terjadi karena kelainan metabolik, kelainan dari pengaturan di dalam tubuh kita sendiri. Atau bisa terjadi karena kelainan bawaan, ya kan? Kelainan bawaan yang memang belum teratasi dari
remaja itu lahir atau baru timbul setelah umur sekian yang belum teratasi sampai di usia remaja. Nah, jadi memang dan juga bahkan ada kemungkinan dengan perkembangan perubahan dari lingkungan kita, pola makan kita yang sudah terlalu bersifat modernisasi, terkontaminasi, bahkan juga kasus-kasus seperti tumor tulang itu juga ada yang memang waktu-waktu terkenanya itu yang paling banyak di masa remaja seperti itu. Ya, jadi kalau misalkan memang di awam atau di masyarakat berpikirnya bahwa kalau remaja biasanya memang cedera olahraga, kalau remaja biasanya mager-mager permasalahannya itu aja gitu. Sebenarnya memang banyak sekali kejadian yang memang di remaja, di anak-anak atau usia remaja dewasa muda yang memang ternyata permasalahan tulang dan otot itu tidak hanya itu saja seperti itu. Jadi masih banyak permasalahan-permasalahan lainnya seperti itu. Tapi tadi dokter sempat menyinggung kalau misalkan makanan itu juga berpengaruh. Nah, apa korelasinya antara makanan dan juga kesehatan tulang dan otot, Dok? Sebenarnya? Banyak ya. Banyak Mas Agil ya. Makanan, pola hidup itu kan akan mempengaruhi, ada yang namanya pengaruhnya jangka pendek, ada yang mempengaruhi jangka panjang gitu. Jadi kalau misalkan pengaruh jangka pendeknya mungkin sebagai metabolisme energi, mempengaruhi mineralisasi tulang, mempengaruhi kepadatan tulang, itu yang kalau jangka pendeknya ya. Contoh-contohnya. Kalau jangka panjangnya bisa saja kalau makanan kita memang secara nutrisi atau secara kondisi itu terkontaminasi seperti itu. Jadi jangka panjangnya dia kan bisa menyebabkan suatu efek yang sifatnya tidak hanya di permukaan tubuh kita saja, itu bisa sampai mempengaruhi pengaruh-pengaruh sampai molekuler atau sifatnya itu seperti DNA kita. Nah, ini kan kalau jangka panjang ya seperti itu. Nah, pada akhirnya yang makanan-makanan tertentu akan menyebabkan, ada pernah dengar kata mutasi nggak? Ya seperti bermutasi gitu ya. Jadi kalau di kedokteran itu kita mungkin bilangnya kalau sekarang itu mungkin DNA atau gen plasticity ya gitu ya. Jadi pengaruh yang terus-menerus akan menciptakan tren genetika di kemudian hari. Ya, jadi mungkin aja sekarang frekuensinya kalau kita makan makanan tertentu yang tidak, maksudnya yang terkontaminasi, nanti mungkin anak cucu kita atau kedepannya keturunan-keturunan kita mungkin punya tendensi genetika yang berbeda dengan kita. Jadi frekuensi penyakit-penyakitnya jadi berbeda juga untuk tulang dan otot gitu. Ya. Wah, ternyata panjang juga ya sebenarnya. Panjang juga sebenarnya. Keren. Nah, kalau yang jangka pendek memang kita biasanya mengkorelasikan dengan terutama vitamin D sama kalsium. Kan berhubungan banget tuh. Makanan kita cukup nggak vitamin D, cukup nggak kalsiumnya gitu. Cuman ya di zaman sekarang sih itu biasanya sudah tercukupi seperti itu. Tapi Dok, kalau misalkan nih, tadi dokter juga bilang kalau misalkan gen itu juga bisa mempengaruhi namanya masalah otot dan juga tulang. Nah, biasanya penyakit tulang atau penyakit otot apa yang bisa diwariskan dari orang tua atau keturunan nanti ke next generasinya, Dok? Banyak sebenarnya. Terutama yang kalau kita ngomong yang familial ya berhubungan dengan gen tumor. Jadi suatu penonjolan di tulang atau di otot yang sifatnya bisa berupa ganas ataupun tidak ganas seperti itu. Itu juga dipengaruhi oleh adanya tendensi genetika. Terus kemudian juga sifat-sifat dari atau penyakit-penyakit tulang yang berhubungan dengan metabolisme tubuh, ya seperti kerapuhan tulang. Osteoporosis itu ya? Kalau osteoporosis kan beda lagi. Kalau osteoporosis lebih ke hormon dia. Perubahan hormon yang menjaga kepadatan tulang gitu. Kalau genetika itu dia yang sifatnya familial atau bawaan. Seperti misalkan anak kecil kok baru lahir kok tulangnya dia baru jatuh gampang banget tulangnya patah gitu. Padahal anak lain kan jalan ya jatuh ya nggak gampang patah. Tapi ada beberapa anak kecil yang dia baru jatuh sedikit sudah patah gitu. Nah, itu ada tendensi, istilahnya kita bilang ada kecenderungan memang ada keterlibatan pengaruh gen seperti itu. Nah, contohnya yang lain dia juga ada misalkan osteoartritis atau pengapuran sendi. Itu juga kadang-kadang dihubungkan dengan adanya kecenderungan
familial, kecenderungan keturunan. Keturunan gitu ya. Oke. Jadi banyak juga. Menarik. Tapi mungkin kita bakal break dulu sebentar dok. Jadi buat kamu Finars yang ingin bertanya, silakan tinggal drop pertanyaan kamu di WhatsApp Telegram. Phoenix Gadis Radio Station dan balik lagi bersama Agil Ababil Finars tentunya masih di check up. Dan buat kamu sekali lagi yang ingin bertanya, hari ini itu Agil ngebahas tentang nggak cuma cedera olahraga, ini kamu harus mengenali masalah tulang dan otot di usia remaja. Yang ada pertanyaan tentang masalah otot dan juga tulang, silakan kamu drop pertanyaan kamu di WhatsApp Telegram 0812383900 atau boleh juga DM Instagram ya di @phoenixradiobali. Dan hari ini masih juga bersama Dr. Yogi ini selaku dokter spesialis ortopedi dan juga traumatologi. Jadi dok, tadi kita sempat ngebahas mengenai tentang kalau misalkan kalsium dan juga vitamin D itu bisa mempengaruhi yang namanya kesehatan tulang. Tapi dok, kenapa kekurangan kalsium atau vitamin D ini tuh bisa menyebabkan gangguan pada tulang? Apakah cuman gangguan pada tulang aja atau juga bisa gangguan juga pada otot dok sebenarnya dok? Oke, jadi kalau vitamin D sama kalsium itu memang kalau masyarakat awam kan yang paling lumrah nutrisi yang berhubungan dengan tulang itu kan ya vitamin D sama kalsium. Ya. Nah, mereka ini masing-masing sebenarnya punya fungsi masing-masing atau peran masing-masing dengan tulang. Tapi mereka berkolaborasi bersama-sama untuk menjaga kepadatan tulang, remodeling tulang agar tetap berjalan seperti itu. Jadi, kalau vitamin D itu dia fungsi utamanya adalah dia sebagai mediasi atau nutrisi yang membantu penyerapan kalsium itu sendiri. Jadi penyerapan kalsium itu kan salah satu yang paling banyak itu kan di usus kita. Nah, vitamin D itu dia kalau vitamin D kita tercukupi, penyerapan kalsium itu akan lebih baik seperti itu. Nah, kalau untuk kalsium sendiri, kalsium ini dia memang pada dasarnya merupakan dia bentuk kristalisasinya seperti itu, dia merupakan bagian dari pembentuk matriks tulang. Jadi pembentuk dari bagian-bagian tulang itu sendiri gitu. Oke. Jadi dia dengan fosfat, salah satu senyawa fosfat itu dia akan membentuk struktur tulang itu sendiri seperti itu Mas Agil. Jadi semakin banyak kalsium, bukan semakin banyak yang over ya, maksudnya dengan semakin tercukupinya kalsium, jadi struktur tulang itu dianggap atau akan menjadi lebih rigid seperti itu, lebih baik seperti itu. Nah dok, tapi kalau ngomongin vitamin D dan juga kalsium, mungkin dari kita tuh banyak yang tahu kalau vitamin D itu bisa didapatkan dari sinar matahari pagi, sedangkan kalsium itu dari susu. Tapi apakah hanya dari dua itu aja dok? Ataukah vitamin D itu bisa kita dapatkan mungkin dari makanan juga, kalau kalsium juga mungkin dari makanan lain atau gimana dok? Kalau vitamin D memang sebenarnya fungsi utamanya secara natural itu dia dengan sinar matahari itu sudah mencukupi sebenarnya Mas Agil. Kalau di orang yang normal, jadi ketika sinar matahari itu merespon membawa bentukan-bentukan. Jadi vitamin D itu kan dia sampai ke tulang itu kan dia diubah berapa kali itu beberapa kali gitu. Dia mengalami perubahan di kulit, kemudian ditransport, kemudian habis ditransport dia di hati juga mengalami perubahan seperti itu. Sampai akhirnya dia siap menjadi vitamin D yang fungsi utamanya untuk penyerapan kalsium itu sendiri seperti itu. Jadi sebenarnya untuk yang dari sinar mataharinya memang sudah cukup sebenarnya. Cuman kalau kita mencari sumber-sumber tambahan memang yang banyak itu ya seperti kuning telur, terus kemudian mentega juga, terus kemudian ikan. Jadi memang dari penelitian-penelitian itu paling banyak itu yang banyak mengandung vitamin D dan mineral-mineral seperti kalsium. Itu memang makanan-makanan biasanya seafood. Bukan seafood, ikan, fish. Oh ikan, ya, lebih ke ikan berarti ya. Lebih ke ikan, fish gitu. Oke. Jadi itu kenapa banyak yang mengolah minyak-minyak ikan menjadi sumber vitamin D dan mineral-mineral seperti kalsium gitu. Oke, menarik. Nah, dok, kalau kita ngebahas mengenai tentang penyakit tulang, salah satunya itu adalah penyakit skoliosis. Ini sering banget terjadi kepada remaja, lebih utamanya tuh bahkan perempuan, dok. Nah, kira-kira apakah sebenarnya skoliosis ini tuh bisa dicegah gitu sejak dini, dan penyakit-penyakit tulang lainnya tuh sebenarnya mencegahnya tuh gimana gitu dok? Oke, kalau skoliosis ya memang kalau skoliosis tadi seperti yang dikatakan sama Mas Agil memang secara
research, secara penelitian memang tendensinya kebanyakan memang secara epidemiologi gitu ya, secara yang sudah diteliti memang kebanyakan frekuensinya memang pada perempuan gitu. Nah, cuman skoliosis ini sendiri dia sebenarnya tipenya macam-macam, Mas Agil. Oke. Ya, tipenya macam-macam. Nah, kalau kita mau berbicara pencegahannya, kita harus tahu dulu tipe skoliosis ini tipe yang seperti apa gitu. Okay. Karena ada skoliosis yang tipenya dia idiopatik gitu misalkan. Idiopatik ini ya memang dia kalau idiopatik itu kan sebenarnya artinya kalau di orang awam itu artinya kita sumbernya atau alasannya atau penyebabnya tidak begitu jelas. Gitu. Jadi terjadi aja gitu. Idiopatik itu sebenarnya seperti itu dia makna termnya. Nah, itu mungkin ada tendensi familial juga seperti itu genetiknya. Terus kemudian ada skoliosis yang sifatnya postural. Seperti itu. Terus kemudian ada skoliosis yang sifatnya dia metabolik dalam artian ada beberapa penyakit-penyakit atau sindrom atau kelainan metabolik yang pada akhirnya bisa menyebabkan skoliosis itu sendiri. Nah, kalau kita berbicara skoliosis itu kan ya kalau orang awam kan bayanginnya kan pembengkokan tulang belakang gitu ya. Ya, kalau kita ngomong masalah pencegahannya ya tentu kita harus tahu dulu nih penyebabnya. Penyebabnya apa gitu. Enggak semua tulang bengkok itu atau tulang belakang bengkok itu bisa kita anggap skoliosis yang ini cuma tulang bengkok aja gitu. Jadi skoliosis itu jauh lebih kompleks daripada itu sebenarnya. Gitu. Jadi tergantung tipenya. Nah, itu yang harus kita tahu terlebih dahulu. Kalau misalnya kalau misalkan membahas salah satu contohnya ya kalau misalkan pencegahannya seperti contohnya idiopatik skoliosis ya biasanya kan terdiagnosisnya itu kan setelah remaja kebanyakan. Iya benar. Ya, waktu mungkin, kecil nggak begitu kelihatan tuh biasanya. Waktu kecil nggak begitu kelihatan, terus dia waktu remaja atau waktu sudah mulai cari sekolah, ada tes kesehatan. Nah, di situ biasanya. Terus kalau perempuan yang mulai menstruasi, sudah mulai remaja itu dia mulai menggunakan bra, mulai menggunakan penutup payudara seperti itu. Biasanya dia waktu ngaca, dia bercermin, dia ngerasa keluhannya kok saya agak bengkok dikit bahunya atau gimana itu. Terus dia bilang ke ibunya ngeliat ya gitu. Nah, baru menyadari gitu. Okay. Nah, untuk pencegahannya pun sebenarnya biasanya baru bisa dilakukan setelah terjadi ketahuan. Itu ya. Oke. Ya, kalau skoliosis itu biasanya kayak gitu. Nah, yang biasanya bisa dilakukan kalau memang dia tipe-tipe tertentu, tipe-tipe tertentu skoliosis yang memang curve-nya atau bengkoknya itu belum terlalu parah derajatnya, biasanya memang masih bisa dilakukan terapi dalam artian belum sifatnya ada indikasi untuk dilakukannya operasi. Gitu. Jadi itu yang kita cegah biar bengkoknya itu nggak sampai menjadi indikasi ke arah operasi seperti itu. Jadi pencegahannya dengan cara melakukan olahraga rutin, olahraga yang bagus untuk skoliosis kan berenang contohnya, melakukan renang, terus kemudian dilakukan stretching pada otot-otot tulang belakang seperti itu. Kemudian dilatih posturnya dan juga kadang-kadang disarankan untuk menggunakan brace. Brace itu kan atau suatu alat untuk memposisikan postur tubuh pasien itu agar tidak menyebabkan beban yang berlebih dan menyebabkan pembengkokan yang berlebih seperti itu. Kayak korset gitu Dok ya? Tapi dipakai di di punggung gitu ya? Iya. Oke. Tapi ngomongin tentang olahraga nih Dok. Kalau misalkan ngomongin tentang olahraga, kira-kira olahraga apa yang sebenarnya bagus tuh yang namanya untuk menjaga tulang kita atau otot kita sebagai seorang remaja biar kuat dan tetap rigid gitu? Itu apa? Olahraga apa Dok? Sebenarnya semua olahraga itu baik ya. Cuman kan biasanya yang paling lumrah itu kan olahraga kan dikombin. Antara dia sifatnya kardio atau dia sifatnya itu stretching atau muscle exercise gitu ya. Jadi keduanya itu memang harus dikombin gitu. Dikombin untuk menjaga homeostasis dari tubuh kita, menjaga kestabilan dari tubuh kita gitu. Nggak cuma di tulang sama otot aja gitu. Karena biasanya memang semua olahraga itu menggabungkan semua komponen itu gitu. Tapi memang ya memang preferensi kalau misalkan itu memang pilihan dan kondisi dari individu sendiri. Contohnya gini, kalau profesi kita misalkan sehari-hari itu terlalu aktif di kantor, terus jam kerja terlalu banyak gitu.
kita cuman punya waktu olahraga 10 sampai 15 menit gitu. Nah, biasanya kan kita akan lebih baik disarankan untuk mengambil olahraga yang sifatnya dia lebih ke kardio. Oh, lari. Ya, contohnya gitu. ya. Cuman kan itu mepet banget tuh jamnya gitu. Nah, biasanya kalau sudah ada waktu sisa kita bisa tambah lagi ke loading exercise, ke beban. Oh, Ya, angkat ke beban. Oke, Ya, oke. seperti itu. Biasanya. Nah, ada juga olahraga-olahraga yang memang mengkombinasikan keduanya itu gitu. Tapi kita harus lihat nih situasi dan kondisi diri kita gitu. Jangan sampai miss. Nah, kalau contohnya nih, kalau misalkan kita sudah lebih berusia gitu, terus kita bilang, misalkan usia dewasa, setelah kita melewati dewasa muda kan dewasa tuh, kita jarang olahraga, cuman punya waktu 10 menit olahraga per hari. Terus kita masuk ke olahraga yang sifatnya kompetisi gitu. Kompetisi contohnya apa? Lomba lari, futsal, oke gitu. futsal, Basket, oke. badminton gitu ya. Oke. Nah, itu mungkin sudah tidak cocok lagi dengan kondisi Tubuh ya. Iya, kondisi jantung kita, kondisi metabolisme kita, kondisi otot dan tulang kita gitu. Oke. Jadi olahraga itu sendiri tergantung dari kondisi aktivitas, kondisi fisik dan aktivitas dari individu itu masing-masing. Oke, nah dok, Gitu. ini bener nggak? Kalau misalkan kita semakin tua, kita itu harus yang namanya menambah kekuatan di kaki kita. Itu bener atau nggak dok? Kayak kekuatan otot kaki atau bahkan menambah kekuatan tulang di kaki. Jadi harus banyak-banyak exercise-nya itu lebih ke arah kaki, perut ke bawah gitu dok. Itu apakah benar? Semakin tua usia gitu? Sebenarnya kalau kita lihat dari awam sih ya hampir-hampir benar ya. Cuman kita harus tahu dulu konsepnya gitu. Kalau semakin tua, memang permasalahan utama di tubuh kita itu kan adalah metabolisme atau remodeling atau pembentukan tulang itu sendiri gitu. Jadi perbaikan tulang itu sudah tidak sebaik waktu kita muda. Ya. Jadi kalau ada cedera di tulang, cedera di sendi, cedera di otot, itu dia recovery-nya sudah tidak baik lagi. Gitu Mas Gir. Nah, mungkin ada anggapan bahwa untuk memperkuat misalkan ekstremitas bawah atau bagian kaki bawah, mungkin memang karena masalah-masalah utama di usia tua itu kan lebih ke masalah yang akibat loading yang sudah lama. Loading itu artinya beban tubuh yang sudah lama nih. Dulu kerja sebagai contohnya angkat-angkat berat seperti itu, pedagang, terus kemudian kerjanya berat lah gitu. Nah, itu memang tendensinya kan kecenderungan akan ada yang sering itu kasusnya kan pengapuran sendi, contohnya seperti itu. Nah, karena ada kondisi pengapuran sendi, karena ada kecenderungan waktu tua tulang kita lebih keropos, makanya kebanyakan memang kalau trainer-trainer itu dia menyarankan memperkuat otot kita. Agar apa? Agar otot itu dia menjadi kompensasi dari kondisi tulang kita. Jadi mereka ini udah sama-sama tidak sefit dulu gitu, tulang sama otot nih. Jadi kedua-duanya harus dibalancekan agar tidak muncul masalah di tulang atau sendi pada usia tua, atau tidak muncul masalah di otot pada usia tua juga gitu. Jadi memang masalahnya kebanyakan memang kan yang paling sering kan salah satunya pengapuran sendi lutut, modelnya gitu kalau kita waktu usia tua. Dan kalau pada perempuan biasanya osteoporosis, tulangnya jadi rapuh seperti itu. Nah, kalau ototnya kuat atau latihan beban ototnya bagus gitu, dia lebih sifatnya lebih bisa bertahan lah dari kondisi-kondisi yang tidak baik seperti itu. Lebih firm lah ya ototnya gitu ya. Oke. Jadi buat kamu juga Vinar, sekali lagi Agil ingetin ya, yang pengen bertanya silakan tinggal WhatsApp Telegram di 0812-383-9100 atau boleh juga DM Instagram di @phoenixradiobali. Kita break dulu sebentar dok. Phoenix Radio Station masih di Check Up Vinars dan masih bersama Dr. Yogi. Ini adalah dokter spesialis ortopedi dan juga traumatologi. Jadi buat kamu yang ingin bertanya ke Dr. Yogi, silakan kamu drop pertanyaan kamu mengenai tentang masalah tulang, masalah otot di WhatsApp Telegram di 0812-383-9100 atau boleh juga lewat DM Instagram di @phoenixradiobali. Jadi dok, di sini sudah masuk beberapa pertanyaan ke WhatsApp dan juga Instagramnya Phoenix Radio Bali. Mungkin yang pertama ini datang dari Komang Pase. Dia bertanya nih dok,
kalau misalkan dia itu sering banget ngerasa nyeri pada bahu sebelah kanan. Itu penyebabnya apa ya dok? Padahal nggak pernah angkat barang yang berat. Oke, nyeri bahu sebelah kanan ya. Oke, kalau nyeri bahu sebelah kanan usia remaja berarti kemungkinannya. Ini kayaknya sih enggak sih dok. Jadi kalau nyeri bahu pada sebelah kanan ini kita harus tahu dulu usia dari penderitanya gitu. Kalau misalkan masih usia dewasa muda, tidak pernah angkat yang berat-berat, kemungkinan memang penyebab dasarnya bisa karena postural ya, gangguan postural. Jadi mungkin posisi dari pada saat waktu melakukan aktivitas yang kemudian akan menyebabkan otot-otot di bahu jadi seperti kaku, seperti meradang. Kemudian karena tidak diberikan penanganan yang baik, pada akhirnya bersifat kronis, bersifat jangka panjang, sampai bisa pada akhirnya menyebabkan suatu efek perasaan nyeri atau rasa nyeri yang cenderung terjadi berulang pada area itu gitu. Nah kemudian kalau di remaja juga kalau nyeri bahu sebelah kanan memang kalau memang tidak pernah jatuh, tidak pernah ada sering berolahraga atau tidak pernah yang paling sering kan cedera olahraga tuh maksudnya sebenarnya kalau yang usia muda. Nah ya memang lebih cenderung ke radang-radang yang diakibatkan atau kelainan-kelainan otot yang disebabkan dari postur habit atau kebiasaan postural kita seperti itu. Terus juga ada kemungkinan masih mungkin juga ada sifatnya yang psikogenik atau sifatnya yang memang kita bilangnya itu ada namanya istilah CRPS ya atau chronic regional pain syndrome gitu. Jadi memang nyerinya itu dia sumbernya tidak jelas tapi terus berulang daerah tertentu gitu pada kondisi tertentu gitu. Itu juga ada. Tapi kalau memang si penderita ini memang sering olahraga gitu, jadi memang sudah jelas pasti penyebabnya memang akibat dari olahraga itu atau misalkan sebelumnya pernah terjadi kecelakaan atau keselio atau jatuh seperti itu, bisa jadi penyebabnya memang yang men-trigger atau yang menyebabkan nyeri bahu itu memang hal-hal tersebut seperti itu. Ya kalau dewasa muda beda lagi. Kalau dewasa muda bisa karena kita ada bilangnya frozen shoulder gitu ya, atau dia radang yang sifatnya membuat bahu atau selaput sendi kita itu meradang dalam kondisi yang jangka lama, kemudian menyebabkan peradangan kronis di sana gitu. Misalkan dewasa tua. Jadi penyebabnya banyak sekali. Tergantung dengan usia juga berarti dok ya? Tergantung dengan usia, tergantung dengan keluhan lebih spesifiknya seperti itu. Tergantung dengan aktivitas yang dijalani si pasien. Nah next question dok, ini datang dari Faris. Dia bertanya, dok saya ini suka banget olahraga tapi biasanya olahraganya tuh di malam hari. Dan saya ingin bertanya, kira-kira baiknya kalau misalkan setelah olahraga di malam hari itu langsung mandikah air dingin atau lebih baik mandi air hangat dok? Ya kalau kita habis olahraga kan memang suhu tubuh, metabolisme tubuh sedang tinggi-tingginya, Mas Agil. Ya memang disarankan ya memang tidak langsung mandi dengan air yang dingin sekali seperti itu. Dan juga kalau misalkan kita bilang mandi dengan air panas juga sebenarnya tidak baik gitu. Memang sebenarnya temperaturnya memang harus yang setnya itu masih temperatur kulit lah gitu. Jadi harus resting dulu lah ya, kayak 30 menit gitu atau gimana dok? Biarpun 30 menit resting kan tapi metabolisme di tubuh kita kan tetap masih tinggi-tingginya gitu. Mungkin istirahat 30 menit pun hormon-hormon dan perubahan-perubahan di jantung dan pembuluh darah kita belum terkompensasi balik lagi setelah 30 menit gitu. Jadi lebih baik kita mandinya pakai air biasa, suhu biasa, yang suhu kulit itu. Nah, jadi tidak kalau dingin bisa menyebabkan kontras atau seperti kondisi yang berlawanan dengan metabolisme tubuh kita. Kalau terlalu panas juga tidak baik kan untuk kondisi dari kulit kita seperti itu. Kalau itu sering dilakukan dok, apa yang akan terjadi? Apakah mungkin bakal tulang lebih keropos kah? Atau mungkin otot jadi lebih kayak gampang cedera kah? Atau gimana dok?
sebenarnya ya kalau otot gampang lebih cedera itu sebenarnya masih bisa dikorelasikan ya. Tapi kalau tulang keropos sih enggak ya. Oke. Kalau tulang keropos enggak. Cuman otot itu kan kan ada itu sekarang lagi trending itu yang ice bath Iya, ya iya, kan iya. ya ice bath itu. Tapi memang secara penelitian memang dengan merendam tubuh kita di suhu yang dingin dalam waktu yang tepat setelah melakukan olahraga, tapi dalam waktu yang tepat ya. Atau sebelum melakukan olahraga itu dia memang secara penelitian recovery dari otot-otot kita itu lebih bagus. Seperti itu. Oke. Ya, recovery-nya itu dalam artian perbaikan. Jadi kalau kita men-stretch, kita olahraga beban, olahraga kan olahraga apapun kita memberikan beban itu ke otot kita. Jadi kan otot itu dia men-stretch. Jadi sel-sel otot itu dia ada yang ter-stretch, bahkan ada yang mengalami kerusakan. Makanya kalau misalkan nih Mas Agil abis nge-gym, apalagi jarang nge-gym, biasanya habis nge-gym tuh sakit-sakit semua. Ya, jadi itu memang ada peradangan di sana. Jadi sel-sel ototnya itu mengalami perubahan dia, entah itu kerusakan, hipertrofi gitu, atau perubahan bentuk atau kerusakan atau peradangan seperti itu. Nah, dengan memang ada secara penelitian atau secara sport medicine itu memang kalau dia dengan ice bath atau suhu yang lebih dingin itu recovery otot itu, tapi dalam waktu yang tepat ya gitu. Recovery otot itu biasanya lebih bagus seperti itu. Oke, nah pertanyaan selanjutnya dok, ini datang dari Mila. Dia bertanya, dok bener nggak sih kalau misalkan skoliosis itu kita itu nggak boleh duduk lama-lama? Enggak juga sih. Oh enggak sebenarnya, juga? iya. Oke. Sebenarnya tidak terlalu berhubungan dengan ini nggak bolehnya karena apa dulu nih gitu. Karena apa dulu kan? Iya. Kan pertanyaan dia kan nggak boleh duduk lama-lama gitu. Ya enggak juga gitu. Karena memang kalau skoliosis itu kan tergantung penyebabnya ya. Kalau dia memang penyebabnya yang sudah sifatnya congenital skoliosis kayak gitu, atau dia sifatnya sudah rigid, jadi curve-nya itu parah banget, bengkokannya itu parah banget gitu. Terus dia ternyata tulangnya itu memang sudah bengkok sudah lama, tidak mendapat terapi yang baik seperti itu. Jadi kan mau kita duduk lama, mau kita duduk sebentar ya kan skoliosisnya nggak akan berubah juga. Kan gitu. Jadi ini pertanyaannya nih kurang tepat spesifik ya. Bukan kurang tepat sih, kurang spesifik. Tapi menurut saya duduk lama atau duduk sebentar untuk skoliosis itu mungkin mereka menganggapnya bahwa postural dalam bentuk duduk, sedang duduk itu akan menambah loading di tulang belakang kita gitu. Ya sebenarnya kalau memang udah skoliosisnya sudah memang derajat parah, mau kita posisikan gimana juga tubuh kita ya balik lagi ketika kita berdiri, ketika kita beraktivitas ya tetap aja bengkoknya segitu gitu loh Mas Agil. Jadi tidak akan mempengaruhi secara signifikan gitu. Jadi kurang ada korelasinya gitu. Kalau kita membahas skoliosis lebih dalam. Ini masih ngebahas tentang skoliosis dok. Ini dari Fitri, dia bertanya, dok bener nggak sih kalau misalkan skoliosis itu bisa sembuh tanpa operasi? Jadi kayak mungkin menurut dia kayak yang sekarang lagi zaman itu dok, kayak chiropractor. Nah ya itu. Itu gimana dok? Ya saya di lapangan sih bukan cuman tulang belakang aja ya, yang bahkan di lapangan ini ya ini ada tren atau kan kita sekarang di media sosial apa-apa kita cenderung trennya itu dipengaruhi media sosial gitu. Benar. Jadi chiropractor ini dia memang sering banget beraksi di media sosial gitu. Nah pada dasarnya sebenarnya kalau kita bahas secara khusus skoliosis pun, kalau misalkan ini tergantung, kok pertanyaannya kan bisa sembuh atau enggak gitu. Ini tergantung, kalau sembuh itu juga definisinya seperti apa gitu. Lurus dok, lurus lagi. Kalau lurus lagi ya ini kita jarang target goal kita sebagai jadi target goal kita sebagai dokter ortopedi itu biasanya acceptable. Acceptable itu dalam artian yang masih diterima secara fungsi atau optimal secara fungsi dari tubuh kita gitu. Nah kalau misalkan contohnya misalkan ya pembengkokannya berapa derajat gitu, misalkan kalau di bawah 28 derajat atau bagaimana gitu, itu dan usia pasien masih masih muda, biasanya penanganannya
lebih ke pencegahan untuk menambah pembengkokan ya, bukan mengembalikan ke lurus Mas Agil. Oke. Gitu. Ya karena skoliosis ini dia pembahasannya mungkin makanya itu kalau ada kasus skoliosis memang sebaiknya dikonsulkan ke dokter ortopedi yang memang benar-benar konsultan di bidang tulang belakang. Gitu. Okay. Karena ilmunya itu memang ilmunya sangat-sangat holistik dan penyebabnya itu juga banyak. Penanganan pengambilan keputusannya juga memang butuh pengalaman dan ilmu yang lebih spesifik gitu. Makanya kalau dari pertanyaannya yang tadi, biasanya memang penanganannya itu kita tidak arahkan ke arah lurus gitu. Ini nanti kita buat lurus lagi ya gitu, enggak. Ya, jadi tendensinya itu lebih ke ini kita harus melakukan terapi ini, terapi fisioterapi, terus penggunaan brace, latihan olahraga agar dia tidak sampai ke bengkok yang besarnya perlu indikasi untuk dilakukan operasi seperti itu. Sampai S sempurna itu enggak ya dok? Ya, gitu. Nah terakhir nih dok, ini pertanyaan dari namanya ini BFT. Dia bilang kalau misalkan sakit tulang lordosis, apakah itu boleh juga dok diterapi pijat kretek? Ya berarti melanjutkan yang tadi nih dok. Kalau lordosis nih. Kalau lordosis itu kan bengkok ke depan deh. Jadi sebenarnya ya semua penyakit yang berhubungan dengan tulang dan otot, kita penanganannya itu harus bersifat holistik, jadi bersifat menyeluruh Mas Agil. Jadi kalau kelainan-kelainan di tulang belakang, entah itu lordosis, kifosis, skoliosis, itu latar belakangnya itu banyak sekali. Jadi penyebabnya atau etiologinya kita istilahnya bilang gitu ya, atau penyebab awalnya itu yang bisa menyebabkan itu banyak sekali jenisnya. Itu nah kalau kita tidak mencari tahu dulu nih sumber penyebabnya atau alasan terjadinya, alasan utamanya ini terjadi ini, terus kita main terapi aja gitu. Kalau di chiropractic itu kan dia ada istilahnya adjustment gitu ya. Nah iya, adjustment bone katanya bisa mengembalikan tulang ke bentuk awalnya. Adjustment gitu ya. Nah adjustment menurut saya tidak semua kelainan tulang belakang itu yang bisa dilakukan adjustment. Gitu. Jadi kalau adjustment ini dia konteksnya apa juga gitu. Nah, kalau dan yang saya lihat pun dari terapi-terapi chiropractic ini dia adjustmentnya itu dia hanya memberikan istilahnya memposisikan atau melakukan manipulasi yang sifatnya tidak menetap. Gitu loh. Contohnya yang saya maksud tuh dia melakukan penekanan di sana dengan sensasi bunyi cracking kretek gitu. Nah, tapi ya setelah itu kalau dia memang deformitasnya atau kelainannya dia sudah kaku, ya dia akan balik lagi. Sementara gitu. Berarti. Iya, jadi cuman sementara dan itu cuman yang dirasakan pasien itu biasanya memang sensasi relief gitu ya. Relief. Lega gitu. Lega. Ya, melegakan gitu loh. Nah, sama kayak kita cracking. Sering jari di barber. Gitu ya. Sering nggak di barber itu cracking krek gitu. Nah, ya itu kalau kita tidak memposisikan dengan tepat adjustmentnya atau manipulasinya itu, bahkan memang di beberapa negara di luar Indonesia, di Indonesia pun sudah ada kayaknya juga kasusnya yang ketika dilakukan yang adjustmentnya chiropractic itu sampai berakibat kelumpuhan gitu. Makanya kalau saya bilang tadi pertanyaannya apa yang apakah penyakit tulang lordosis itu boleh diterapi pijat kretek? Ya itu dah, makanya kalau lordosis itu sebaiknya memang kita konsultasi dulu dengan dokter ortopedi yang ahli tulang belakang. Kita lakukan konsultasi, kita diskusikan ini penanganan sebaiknya apa gitu. Karena tidak semua apalagi penyakit tulang belakang ya itu tidak sesimpel penanganannya, itu tidak sesimpel yang biasanya orang bayangkan. Oke. Baik. Ya. Terima kasih dok. Mungkin sebagai penutup ada yang ingin dokter sampaikan kepada Vinars yang mendengarkan dan juga buat mungkin Vinars yang masih merasa kalau misalkan kretek-kretek itu bagus untuk tulang. Ya. Terakhir sih saya cuman mungkin semoga bermanfaat. Obrolan kita hari ini semoga bermanfaat Mas Agil. Kemudian ke depannya semoga dengan adanya
sesi check up ini kedepannya pasien-pasien dari segala umur mulai teredukasi, bahwa penyakit-penyakit itu yang terjadi, entah itu otot tulang, entah itu kardiovaskuler, entah itu penyakit hormon atau apapun itu penyakit-penyakit itu sebaiknya memang pengkajiannya dilakukan secara saintifik. Jadi memang base kita kalau di kita istilahnya itu ada evidence base. Jadi buktinya secara research, secara penelitian itu sudah terbukti dengan level berapa gitu. Nah, jadi kalau perbedaannya kalau misalkan orang awam berobat ke dokter kemungkinan besar akan melakukan terapi yang memang sifatnya dia evidence based. Sesuai dengan kejadian nyata apa yang terjadi pada pasien itu, Dok ya? Bukan. Jadi berdasarkan penelitian-penelitian yang sudah dikumpulkan oleh kolegium-kolegium, oleh ahli-ahlinya, itu dibuatkan suatu jurnal, terus kita meneliti dan membaca itu. Jadi sudah merupakan kesepakatan atau pandangan bersama atau ilmu yang sudah dianggap valid gitu dari penelitian-penelitian sebelumnya gitu. Nah, sedangkan kalau di sisi baliknya yang kebelakangan ini banyak berkembang kan terapi-terapi, terus kemudian terapi ini, terapi itu, pengobatan gini. Nah, memang ada dari beberapa yang sifatnya etnomedicine atau sifatnya memang dari budaya atau dari tradisional yang bisa diterapkan sebagai pengobatan. Contohnya seperti yoga, seperti beberapa obat-obat tradisional gitu. Tapi itu tetap harus bersifat evidence based, harus bersifat berdasarkan bukti ilmiah yang jelas. Seperti itu. Sebaiknya seperti itu, Mas Agil. Terima kasih Dr. Yogi atas waktunya dan semoga ilmu yang udah diberikan Dr. Yogi juga bisa diterima dan juga bisa masuklah ke kamu Viners dan lebih ini juga ya, lebih aware lagi tentang kesehatan kamu juga, either itu tulang atau otot dan lainnya. Dan tentunya kamu masih bisa mendengarkan check up setiap hari Jumat dari jam 5 sore sampai jam 6 sore yang masih bekerjasama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Mahasiswa Saraswati. Sekali lagi terima kasih Dr. Yogi atas waktunya.